Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana? Semuanya lancar? Pas suara? Ada Alhamdulillah. ya, coba dicek ya. Oke, baik. Alhamdulillah, pertama sekali dari kami mengucapkan ahlan wa sahlan dan good morning pada seluruh para jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal Islamic Center Toronto dan yang mendengarkan kami dari Radio Rasil dan TV Rasil, serta yang mengikuti kami melalui Facebook dan media sosial lainnya. Alhamdulillah, ucapkan bahwa kami pada saat ini di Toronto sedang baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah di sini di daerah Halton Hill, ya. Ini adalah merupakan tempat yang kalau boleh kita katakan ya sangat jarang di sini orang yang melaksanakan sholat menyembah Allah. Maka kita mewakili daripada seluruh hamba-hamba Allah di sekitar sini, ya, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Allah bangunkan kita ya, dengan kondisi sehat wal afiyah, sehingga dengan kondisi sehat dan wal afiyah ini kita pertama sekali kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita melaksanakan salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu wujud kesyukuran yang wajib kita tunaikan kepada Allah, bahwa nikmat yang diberikannya kita pakai, kita gunakan. Pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berupa salat paling utama dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kami ingin mengingatkan kita kepada sebuah kisah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibrah bagi kita semua. Bahwa Anas bin Malik menceritakan, kana lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naqatan tusamma al-abba, la tusbaqu qala Humaid au la takadu tusbaq. Faja'a Arabiyyun ala qa'udin fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin hatta 'arafahu faqala haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un min ad-dunya illa wada'ah. Kisahnya adalah begini. Nabi memiliki seekor onta bernama Abba. Onta Nabi ini adalah onta yang paling kencang larinya. Dan tidak ada yang mampu untuk menandingi kencangnya lari onta Nabi ini. Ya kalau bahasa kita di North Amerika itu Lamborghini lah, ya. Atau Ferrari lah. Kendaraan yang dikendarai oleh Nabi SAW itu paling kencang larinya. Kalau berlomba, pokoknya onta itu yang menang. Dan itu sudah menjadi buah bibir para sahabat bahwa Nabi memiliki onta itu. Dan sahabat merasa senang karena yang memilikinya Nabi gitu. Jadi fair gitu, biar Nabi aja yang memiliki, yang enggak orang lain. Kemudian pada suatu hari datanglah seorang Arabi. Arabi ini adalah orang Baduy, orang kampung Baduy, ya, yang dia itu menunggangi onta biasa dia tunggangi. Dia ajak untuk berlomba dengan onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat pun ya, akhirnya minta izin sama Nabi untuk ya onta Nabi dipakai ya untuk berlomba dengan onta
orang Arab Baduy dari kampung ini unta biasalah. Kemudian dalam perlombaan itu, apa yang terjadi? Unta Nabi kalah. Kalah unta Nabi. Fasyaqqa dzalika, kata Anas bin Malik, fasyaqqa dzalika 'alal muslimin hatta arafahu. Dan itu bikin para sahabat nggak enak sekali dan merasa tidak nyaman sekali. Kenapa? Unta Nabi ada yang mengalahkan. Yang ngalahin ini juga unta biasa gitu. Yang punyanya orang kampung lagi. Yang nggak terkenal siapa dia. Nah, bahasanya Ferrari Lamborghini dikalahkan sama mobil yang dibuat sama anak SMK ya. Kan sangat itu, karena ini udah jadi ya terkenal lah bahasanya. Ini nggak terkalahkan nih Lamborghini ini atau Ferrari lah gitu. Nggak terkalahkan, tapi dikalahkan sama biasa. Jadi para sahabat merasa tidak nyaman sekali gitu, tidak resah gitu. Kok bisa gitu? Dilaporkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun tahu ya, kondisi para sahabat merasa begitu. Ya. Nabi berkata apa? Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Nah, ini penting yang mau kita sampaikan. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pelajaran di belakang daripada ini. Apa itu? Ya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa tidaklah sesuatu daripada dunia ini dianggap tinggi, maka Allah akan merendahkannya. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa apa saja daripada dunia ini yang ditinggi-tinggikan, yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan, maka Allah akan merendahkan dan menghinakannya. Itu sudah jadi ketetapan Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum ini berlaku kapan saja dan di mana saja berarti. Dan dengan siapa saja akan berlaku hukum ini. Kalau ada daripada sisi dunia kita yang kita bangga-banggakan dan itu memang sudah ketahuan begitu, maka Allah akan menjadikan hina hal tersebut. Mungkin kita memiliki keluarga kita, dengan keluarga, dengan anak kita, ya, mungkin dengan suami kita, dengan istri kita, kita terlalu membangga-banggakannya sampai diketahui sama orang gitu. Seakan-akan orang lain nggak ada begitu, cuma kita yang memiliki. Maka awas, kita akan direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah dengan sesuatu yang kita banggakan sedemikian itu. Kita memiliki anak, kita merasa bahwa anak kita punya potensi baik, kemudian kita mengeluh-elukan sehingga kita banding-bandingkan dengan anak orang. Maka awas, anak kita itu penyebab daripada kesusahan hidup kita, na'udzubillah. Kita punya jabatan, punya posisi, punya yang lain, dengan jabatan posisi yang kita miliki, ya, dengan kemudahan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita membangga-banggakan itu, membanding-bandingkannya dengan orang lain. Enggak seperti si fulan, enggak seperti si fulan, saya begini, enggak seperti si fulan gitu. Enggak seperti si dia gitu, yang gini gitu. Itu kita banggakan. Wada'ah, kata Allah, kata Nabi. Maka Allah akan merendahkan, menghinakan kita justru dengan itu. Ya. Apalagi barang kita miliki, rumah kita miliki, ya. Itu semua akan menjadi penyebab daripada kesusahan hidup kita akhirnya, na'udzubillah. Maka itu penting apa disabdakan Nabi ini untuk kita sadari. Haqqun 'ala Allah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dielu-elukan, dibangga-banggakan, maka Allah pasti akan merendahkan dan menghinakannya. Nah, ini nih. Dan pelajaran yang Nabi sampaikan ini itu sesuai dengan konteks sekali. Saat kejadian sesuatu itu. Kejadian dengan unta Nabi juga. Nabi nggak membangga-banggakan, tapi para sahabat yang bangga-banggakan. Oh, ini unta Nabi nih. Oh, ini nggak akan dikalahkan nih, siapapun nggak bisa mengalahkan unta Nabi. Ternyata dikalahkan oleh oleh mobil anak SMK gitu kan. Mencoreng muka sekali itu. Masa mobil Lamborghini, kita bayangkan, mobil Lamborghini, Ferrari dikalahkan sama mobil anak SMK gitu. Contoh. Begitulah. Allah bisa merendahkan, menghinakan itu. Na'udzubillah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah,
penting dalam hidup ini kita memiliki kerendahan hati, tawadhu itu. Rasulullah berpesan kepada kita, Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian itu merasa rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada orang yang membanggakan dirinya di atas orang lain gitu. Jangan, la yafkharu ahadun ala ahad. Jangan sampai ada yang membangga-banggakan dirinya atas orang lain. Tidak boleh. Nabi SAW menyuruh kepada kita dan mengatakan kepada kita, Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian itu untuk tawadhu, rendah hati. Gitu. Sehingga tidak la yafkhar ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada yang membanggakan dirinya atas orang lain. Jangan. Jangan pernah kita membangga-banggakan diri kita atas orang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Rasulullah sendiri kita lihat dalam hidup beliau, ya. Beliau itu memposisikan diri dan mentreat diri beliau itu sebagai orang yang tawadhu. Gitu. Bahkan dalam hari-hari beliau selalu mempraktekkan diri beliau selaku orang yang tawadhu, bahkan dengan cara dinilai oleh orang lain sekalipun. Ya. Kita lihat apa kata Anas, yahkilana Anas radhiyallahu anhu, kana sallallahu alaihi wasallam yardifu khalfahu wa yada'u ta'amahu 'alal ardi wa yujibu da'watal mamluk wa yarkabul himar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ingin belajar daripada beliau, sosok kepribadian beliau dalam tawadhu ini, ya. Yardifu khalfahu. Kalau Nabi naik kendaraan itu Nabi naik bersama dengan orang lain. Nabi ajak orang lain duduk di belakang beliau. Kan naik kendaraan onta atau kuda gitu. Nabi ngajak orang lain untuk ikut bersama dengan beliau, enggak sendirian gitu. Ngajak orang lain ikut bersama dengan beliau. Kemudian wa yada'u ta'amu 'alal ardi, dan beliau letakkan makanan yang beliau makan itu di atas tanah atau di atas lantai. Beliau makan itu beliau letakkan di atas lantai. Apakah pada saat itu gaya orang makan memang enggak pakai meja, Ustaz? Udah. Pada saat itu udah trennya pakai meja, udah. Orang Romawi, orang Persia itu mereka makan pakai meja gitu. Tapi Nabi nggak memakai itu. Beliau kalau makan di lantai dan meletakkan piring, bahasa kita ya, piring itu adalah di atas lantai. Kenapa? Itu bentuk daripada tawadhu Nabi. Nabi ingin mentreat diri beliau itu, ya, sebagai orang yang rendah hati, merendah gitu. Bukan karena beliau nggak sanggup, karena beliau nggak ada apa-apa, nggak. Beliau punya, tapi beliau mendidik diri beliau untuk mengajarkan kita bagaimana mendidik diri kita untuk tawadhu gitu. Karena yang makan dari taruh makanannya di lantai langsung makan begitu, kan orang yang nggak punya apa-apa ya. Kemudian mirip dengan seorang hamba sahaya gitu makan, bersahaja sekali begitu. Ya. Berbeda kalau kita makan di atas meja, di atas kursi, misalkan kursinya juga mewah, mejanya mewah, apalagi sudah diletakkan khusus sebelah sini sebelah sini garpu, sebelah sini sendok, kemudian ada table manner lah, semuanya udah lengkap itu, semuanya jangan salah-salah, nggak boleh bunyi lagi, udah pakai piring, udah pakai sendok, nggak boleh bunyi lagi, gimana sih cara makannya gitu. Iya, kemudian ada pakai pisau harus dipotong, kemudian jangan sampai terbang lagi. Gimana caranya nih? Tapi bayangkan makan pakai tangan, ya, semua yang bisa perlu diperlakukan nggak akan bunyi loh. Kenapa? Pakai tangan gitu ya, pakai sobek gitu semua ya. Nabi makan pakai tangan gitu. Nih makan pakai tangan. Sampai ada kisah seorang ulama Islam itu, Malik bin Nabi orang Aljazair, beliau seorang ulama tapi tinggal di Prancis dulu dia, ya, tinggal di Prancis tapi ulama Islam terkenal. Ya. Jadi ketika makan di restoran mewah, ya, beliau makannya pakai tangan gitu, nggak pakai sendok yang udah ditaruh itu di Paris gitu, kan pakai. Jadi kan restoran mewah, kemudian dia lihat kondisi itu kan jarang-jarang sama orang Prancis gitu. Ibu-ibu datang mendekati beliau,
tanya, kenapa kamu nggak pakai tangan? Ya, kenapa kamu nggak pakai sendok, pakai itu? Itu betul-betul aneh gitu. Ya. Nggak berperadaban gitu caranya. Dijawab sama Malik bin Nabi ini, salah seorang ulama Islam dari Aljazair. Beliau jawab apa? Tangan saya ini hanya saya yang pakai, yang saya pakai makan. Sedangkan itu adalah tangan orang, pakai oleh orang. Dan sedangkan ini adalah hanya saya yang pakai. Sedangkan kamu makan pakai sendok, pakai itu udah dipakai oleh ramai orang. Saya nggak mau pakai yang bekas pakai. Saya akan pakai yang original yang punya saya. Gitu. Nah, jadi mendidik diri kita untuk senantiasa tawadhu itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dalam hidup hari-hari menjadikan bahwa kita itu bisa tidak merasakan berbangga diri gitu. Tidak, ataupun orang memandang kita, orang seakan-akan membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Itu hendaklah menjadi perhatian kita dari waktu ke waktu. Nah, kemudian Nabi juga bilang apa? Wa yujibu da'watal mamluk. Nabi juga menjawab, atau kalau ada hamba sahaya yang mengundang beliau datang gitu. Ada hamba sahaya itu kan budak, pada saat itu masih ada budak ya. Itu walau diundang sama budak sekalipun Nabi datang. Bagi Nabi itu tidak ada budak gitu, sama semuanya. Dan beliau perlakukan itu semua sama gitu. Lalu kemudian wayar kabul himar, dan Nabi juga mengendarai atau naik di atas keledai. Himar. Tahu keledai? Di sini ada. Donkey di sini ada. Ada ya? Nah. Dan Nabi naik itu. Kenapa Anas mengatakan Nabi naik keledai? Karena keledai itu adalah kendaraan orang miskin, orang nggak punya yang lain gitu. Udah jalannya lambat, ya. Kemudian nggak bisa ngangkut banyak-banyak gitu ya. Ya sulit lagi. Ya. Tapi Nabi naik tetap itu. Pada saat Nabi memiliki onta yang paling kencang larinya, tapi Nabi tetap ada naik keledai juga. Tidak menjadi masalah bagi Nabi. Pada saat kita merasa kendaraan kita itu harga diri kita hari ini. Nauzubillah. Ya, bahwa saya ya nggak level lah naik yang segitu gitu maksudnya. Ya, wah itu kan punya orang tukang gitu ya. Sedangkan saya ini ya nggak level naik yang seperti itu. Rasa kotor baju kita kalau kita naik itu. Rasa hilang harga diri kita naik itu. Nabi nggak pernah melakukan demikian. Bahkan Nabi wayar kabul himar. Nabi juga tetap naik himar, naik keledai. Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah untuk apa? Nah, mendidik diri kita sendiri bagaimana untuk merasa rendah hati. Nah, kemudian juga kata Anas bin Malik qal law du'itu ila dhira'in aw qura'in la hababtu wa la uhdiya ilayya dhira'in aw qura'in la qabiltu. Nabi juga bilang apa? Kalau seandainya aku diundang untuk makan qura', qura' itu dhira' sop tulang, makan tulang. Kan kalau betis betis namanya kaki kambing gitu ya, kaki kambing yang tinggal dari lututnya ke bawah tuh ya, kemudian juga tulang tangan depannya itu tulang kaki depan kaki belakang itu di Arab itu nggak dipakai, dibuang. Walaupun kita dipakai mungkin ya, itu masa itu nggak dipakai, dibuang. Tapi hanya orang-orang miskin aja yang nggak sanggup beli yang itu yang pakai itu. Nabi bilang kalau aku dipanggil, diajak untuk makan menunya itu yang ada, la ahbabtu, aku akan suka, kata Nabi. Aku akan datang, aku akan makan. Berarti istilahnya apa? Walaupun orang miskin sekalipun yang mengundang Nabi dengan makanan yang sangat sederhana sekali, Nabi akan datang kalau diundang. Beliau datang. Ya. Nggak nanya, menunya apa nih? Ya. Ada kuah plik nggak nih? Ada kuah, kalau bahasa Acehnya ada asam keeng nggak nih? Yang menu-menu favorit? Oh nggak ada. Ada mie Aceh nggak? Nggak ada. Oh ya udahlah. Ya. Apa juga yang ada? Biasa aja gitu ya. Indomie ada. Indomie yang ada gitu ya. Ya, Indomie itu enak ya. Ya. Kalau di sini enak ya. Ya, aduh.
Enggak lah, berarti nggak bisa jadi ini. Ya, contohnya. Yang ada apa di sini? Ya, yang ada spaghetti gitu. Ya. Ya, yang biasa aja gitu ya. Spaghetti di sini biasa aja, tapi kalau di Indonesia, wih enak tuh. Beda-beda budaya ya. Nah, jadi lahbab tuh Nabi katakan bahwa aku akan datang gitu. Nabi datang. Karena yang pentingnya itu bukan pada apa yang dimakannya, tapi menjalin hubungan, menjaga kedekatan satu sama lain, dan kita siap ya, rendah hati kita. Jadi kalaulah dalam hidup nanti kita dihadapkan dengan kondisi nggak nyaman karena kita nggak biasa, atau mungkin tidur kita pergi ke rumah saudara kita yang bagi kita itu aduh nggak, saya nih nggak biasa tidur begini, kamar mandinya nggak bisa seperti ini karena begini karena begitu. Yuk, ini diri kita jadikan bahwa diri kita siap untuk hidup seperti itu. Saudara kita bertahun-tahun hidupnya seperti ini loh. Kita semalam 2 malam pergi ke tempat dia merasa resah. Ya, bayangkan itu. Ada orang begitu loh. Dia pergi ke rumah orang, ih kenapa begini, kenapa begitu, kok begini, kok begitu. Karena apa? Dia nggak merasa hidupnya bukan begini, saya nggak biasa begini gitu. Kita bayangkan loh, ini saudara kita bertahun-tahun hidupnya, seumur hidup begini hidupnya. Ya. Sehari 2 hari kita datang, kita merasa risih, kita merasa apa begitu. Oh, sungguh sangat tidak ini. Ya. Yuk kita juga merasa loh, kalau hidup kita juga bisa seperti itu. Kita siap seperti itu, merendah hati kita. Oh, dihidangkan makanan menurut saya, ini saya nggak makan seperti ini gitu. Ya saudara kita cuma ada itu gitu. Gimana perasaan kita gitu? Dia hari-hari makan selalu seperti ini. Datang kita merasa, ya, melihat di masanya, aduh, gitu. Kita ada standar sendiri hidup gitu. Pas standar itu nggak sama standar kita merasa, oh itu bukan sayanya gitu. Oh jangan, Nabi itulah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang Nabi katakan, kalaupun aku dihidangkan begitu, aku makan gitu kata Nabi. Siap beliau. Alhamdulillah, nggak ada masalah bagi beliau. Nah, yuk kita didik diri kita untuk tawaduk sampai seperti itu. Ya, siap. Ya, apa aja yang dihidangkan, alhamdulillah. Ya, nggak ada standar khusus bagi kita gitu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sesungguhnya rendah hati itu adalah sunnah Nabi dan sifat yang paling mendalam daripada diri manusia. Diri manusia ini dia mampu untuk sombong sesombong-sombongnya, angkuh seangkuh-angkuhnya, dan dia juga mampu merendah diri serendah-rendahnya. Nah, maka tinggal kita memilih. Agama, sunnah Nabi mengajarkan, ambil yang baik-baik, sifat seperti ini, jangan ambil yang seperti itu. Manusia bisa dua-duanya loh. Bisa angkuh-angkuhnya, bisa serendah-rendahnya. Maka Nabi menyuruh kita untuk, yuk merendah hati. Dan itu dipraktekkan dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat, dan Allah jadikan kita termasuk hambanya yang mampu untuk merendah hati dalam kehidupan dan diberikan kemudahan dalam hidup kita, tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, ya, dengan perkataan kita, ya, dengan apa yang kita miliki, ya, kemudian juga dengan segala yang mungkin dalam hidup kita berhadapan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yuk didik diri kita untuk tawadhu, didik diri kita untuk rendah hati, sebagaimana dipraktekkan dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian mungkin pesan kami dari Toronto, dari Istiqlal Islamic Center di subuh yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, di hari Minggu pada hari ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan sarapan bersama. Setelah sarapan bersama, kita akan pergi untuk tadabbur alam. Di mana? Di puncak ya, nggak ada puncak di sini. Di mana juga di Niagara. Jadi itu hanya Niagara Fall aja gitu. Siapa yang mau ikut, para jamaah silahkan ya, ikut bersama kami di Kanada. Harus pergi jauh ya. Sekian, terima kasih. Mohon atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di Niagara, Cing.
Main-main kita nih. Ya. Iya nih jadi Cikampek sambil denger. Iya, Masya Pak Isan. Allah. Alhamdulillah. Selamat menikmati, luar biasa. Insya Allah Pak Isan. Mudah-mudahan sampai ke sini suatu saat. Amin, amin. Yang ketiga kali ya. Panjang umur. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat di jalan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang bergabung. Kami pamit duluan ya. Setelah kita